Oke, mari kita mulai. Di awal tahun 2024, ada sebuah bom waktu hukum yang meledak dan merilis ratusan dokumen yang mau nggak mau menyeret nama Jeffrey Epstein kembali ke sorotan dunia. Ya, nama yang udah identik banget sama kekayaan, kekuasaan, dan kejahatan yang bahkan susah buat dibayangin. Misteri yang tadinya kita kira udah terkubur, sekarang terbuka lagi. Yuk kita bedah bareng-bareng lapis demi lapis. Clinton suka yang muda. Dengerin deh, cuma 3 kata. Tapi ini bukan sekedar gosip. Kalimat ini terungkap dari dokumen pengadilan yang baru dibuka, diucapkan di bawah sumpah. Ini adalah satu kepingan kecil dari sebuah puzzle raksasa yang super gelap dan, jujur aja, sangat meresahkan. Nah, ini dia roadmap kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari hebohnya dokumen yang baru dibuka, terus kita mundur sedikit buat lihat gimana Epstein bisa jadi kaya raya, kita telusuri jaringan elitnya yang luar biasa, kejahatan yang dia sembunyikan, akhir hidupnya yang penuh teka-teki, dan yang paling penting, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sampai sekarang belum juga terjawab. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Setelah bertahun-tahun jadi rahasia, di awal 2024, ratusan halaman dokumen pengadilan akhirnya dilepas ke publik. Dan, boom! Rilisan ini langsung bikin semua orang nanya-nanya lagi, seberapa jauh dan seberapa dalam sih sebenarnya jaringan si Epstein ini. Dan yang bikin kaget itu daftar namanya. Ini bukan cuma politisi kayak Bill Clinton dan Donald Trump, atau bangsawan kayak Pangeran Andrew, tapi ada juga loh pesulap sekelas David Copperfield, dan yang paling bikin kita semua garuk-garuk kepala, ilmuwan jenius Stephen Hawking. Gila kan? Ini bukan sekedar daftar tamu pesta. Ini tuh kayak peta jaringan kekuasaan Epstein yang menembus berbagai kalangan. Sekarang, coba kita putar waktu sebentar. Biar kita ngerti segede apa operasinya, kita harus tahu dulu siapa sih Jeffrey Epstein ini sebenarnya dan gimana ceritanya dia bisa punya duit dan kekuasaan sebanyak itu. Karena perjalanannya ini, wah, sama sekali nggak biasa. Lihat deh timeline ini. Lompatan karirnya tuh kayak nggak masuk akal. Dari seorang guru matematika di sekolah elit yang bahkan nggak punya gelar sarjana, dia bisa meroket ke puncak Wall Street, bikin perusahaannya sendiri, sampai akhirnya bisa beli pulau pribadi. Pertanyaannya kan, gimana caranya? Kecepatannya ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, kita lanjut buat lihat gimana semua ini berkembang. Kekuatan Epstein yang sebenarnya itu bukan cuma soal uang loh. Kekuatan terbesarnya adalah orang-orang super powerful yang ada di sekelilingnya. Mereka ini yang seolah-olah ngasih dia jubah tak kasat mata yang bikin dia kayaknya kebal hukum. Lingkaran dalamnya ini isinya macam-macam banget. Dari Presiden Amerika, bangsawan Inggris, profesor hukum paling top, sampai raksasa bisnis kayak CEO Victoria's Secret. Jaringan inilah yang jadi perisai pengaruh dan kekuatannya selama bertahun-tahun. Dan biar kebayang seeksklusif apa dunianya Epstein, lihat angka ini. Perusahaannya itu kabarnya cuma mau nerima klien yang kekayaan bersihnya minimal 1 miliar dolar. Ingat ya, bukan 1 miliar rupiah, tapi 1 miliar dolar. Ini nunjukin kalau dia cuma main di level paling atas dari para elit global. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kelam. Di balik semua kemewahan dan kekuasaan ini, sebenarnya apa sih yang terjadi? Untuk apa semua itu dipakai? Jawabannya adalah untuk menyembunyikan sebuah sistem pelecehan yang sangat terorganisir dan mengerikan. Dan kunci dari semua operasi ini adalah satu nama, Ghislaine Maxwell. Dia ini lebih dari sekedar pacar atau teman. Dia itu arsitek sosial dari jaringan ini. Dengan statusnya sebagai sosialita kelas atas, dia jadi jembatan yang sempurna buat cari, deketin, dan akhirnya menjebak para gadis muda buat masuk ke dunianya Epstein. Dan ini nunjukin betapa liciknya sistem mereka. Mirip banget kayak skema piramida yang predatoris. Langkah pertama, iming-imingi dengan janji kerja. Langkah kedua, pelecehan. Dan langkah ketiga yang paling jahat. Korban dibayar untuk merekrut teman-temannya sendiri. Ini adalah mesin eksploitasi yang mengubah korban jadi perekrut, menciptakan sebuah siklus setan yang hampir mustahil buat diputusin. Jadi ini poin yang paling krusial. Di tahun 2008, FBI itu udah mengidentifikasi lebih dari 40 korban remaja. Terus hukumannya apa? Cuma 13 bulan di penjara lokal, itu pun masih boleh keluar buat kerja di siang hari. Sebuah perjanjian rahasia yang menurut banyak orang adalah bukti kegagalan total sistem peradilan. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di 2019, kelihatannya keadilan bakal datang juga. Epstein ditangkap lagi dengan tuduhan federal yang jauh lebih serius. Tapi,
cerita ini lagi-lagi mengambil satu tikungan yang mengejutkan dan super gelap. Sebelum pengadilannya dimulai, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di dalam selnya. Kematiannya ini langsung memicu satu pertanyaan besar yang ngehantuin kasus ini sampai hari ini. Apakah dia bunuh diri buat lari dari hukuman? Atau dia sengaja dibungkam untuk melindungi rahasia orang-orang besar? Jadi ada dua cerita kan? Di satu sisi ada cerita resmi, bunuh diri karena penjaga lalai dan ketiduran. Tapi di sisi lain, ada fakta-fakta yang aneh banget. Dua kamera CCTV di depan selnya tiba-tiba rusak. Hasil otopsi nunjukin luka di leher yang menurut beberapa ahli lebih mirip bekas cekikan daripada gantung diri. Nah, fakta-fakta inilah yang bikin banyak orang curiga kalau dia sengaja dihilangkan. Dan waktu FBI menggeledah rumahnya di tahun 2019, mereka nemuin segunung bukti. Ribuan foto, CD dengan label yang mengerikan, paspor palsu yang kayaknya disiapin buat kabur, dan tentu aja si buku hitam legendaris yang isinya ribuan kontak orang-orang paling berkuasa di dunia. Ini semua ngebuktiin adanya sebuah operasi kriminal yang masif. Nah, ini membawa kita kembali ke titik awal. Kematian Epstein itu ternyata nggak menutup kasus ini. Malah sebaliknya, kematiannya meninggalkan lebih banyak lagi pertanyaan yang sekarang makin panas karena dokumen-dokumen yang baru aja dibuka. Coba dia lihat ketidakadilan yang kentara banget ini. Ghislaine Maxwell, si fasilitator, divonis 20 tahun penjara. Sementara Epstein, otak utamanya, di kasus pertamanya yang kontroversial, itu cuma kena 13 bulan. Satu sistem hukum. Tapi dua hasil yang bedanya compang banget. Tapi penting buat dicatat ya, nama-nama yang muncul di dokumen ini nggak otomatis berarti mereka bersalah. Tapi dokumen ini mengonfirmasi adanya hubungan, adanya percakapan, dan kehadiran mereka di lingkaran Epstein. Dan ini membuka pintu buat pertanyaan yang lebih tajam. Siapa aja yang tahu? Dan apa yang sebenarnya mereka ketahui? Dan kita tutup dengan pertanyaan pamungkas yang jadi inti dari semua konspirasi ini. Dengan begitu banyak rahasia orang-orang paling berkuasa di dunia yang dia pegang, pertanyaan utamanya mungkin bukan bagaimana dia meninggal, tapi siapa yang paling diuntungkan dan dilindungi oleh kematiannya. Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya nggak akan pernah kita tahu.